Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Meftriani dengan NPM C1C0171 dari kelas B S1 Akuntansi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan posisi keuangan yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi atas transaksi yang telah dilaksanakan oleh salon AMI. Pada hari ini, saya sudah menyiapkan beberapa transaksi yang akan kita analisis untuk dijadikan PDA Salon AMI tahun 2023 pada bulan Maret. Langsung saja kita ke deskripsi usaha. Miss Rahmi adalah lulusan Prodi Kecantikan yang memutuskan membuka bisnis salon muslimah yang diberi nama Salon AMI, yang memberikan jasa mani pedicure, treatment wajah, dan spa yang ia mulai pada tanggal 1 Maret 2023. Salon AMI ini beralamat di Jalan Sutoyo, Tanah Patah, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi dan berhubungan dengan Salon AMI selama bulan Maret 2023. Saya sudah membuat 20 transaksi untuk perusahaan Salon AMI. Langsung saja kita ke transaksi pertama pada tanggal 1 Maret 2023. Miss Ami menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta untuk membuka salon Ami. Kemudian pada PDA-nya di kas itu akan bertambah 100 juta rupiah dan berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang dimana aset itu memiliki dua sumber modal. Yang pertama itu ada modal yang berasal dari milik sendiri, yang kedua itu berasal dari hutang. Karena di soal ini, Miss Ami menginvestasikan uang pribadinya untuk membangun salon Ami, maka di modal pemilik itu akan bertambah juga, kita tulis 100 juta rupiah. Lanjut, kita ke transaksi kedua. Pada tanggal 2 Maret 2023, Salon Ami menyewa ruko 2 lantai di Jalan Sutoyo dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 50 juta, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023. Pada PDA-nya, tentu di kas kita, di aset kas itu akan berkurang 50 juta, dan sewa bayar di muka itu akan bertambah 50 juta. Nah, hal ini belum disebut sebagai beban karena kita hal ini disebut dibayar di muka karena Miss Ami atau Salon Ami itu belum merasakan manfaat dari ruko tersebut. Nah, sehingga dicatatlah sebagai sewa dibayar di muka. Namun, Salon Ami atau Miss Ami tersebut, si pemiliknya, sudah memiliki kuasa penuh atas ruko tersebut. Lanjut, kita beranjak ke transaksi ketiga, masih di tanggal 2 Maret 2023, Salon Ami menyewa jasa desain interior untuk mendekorasi ruko beserta perlengkapannya seharga 3 juta secara tunai. Karena membayar dekorasi ruko ini itu secara tunai, maka di kas akan berkurang sejumlah 3 juta dan di beban itu akan bertambah 3 juta. Karena kita sudah membayarnya secara tunai. Lanjut lagi ke transaksi keempat, 3 Maret 2023, Salon Ami membeli peralatan salon senilai 22 juta rupiah dengan membayar 10 juta rupiah dan sisanya akan dilunasi pada bulan depan. Nah, peralatan salon ini dapat berupa kasur untuk spa, kemudian steamer rambut, alat-alat untuk facial dan perlengkapan lain, alat-alat untuk facial, lalu tools-toolsnya, kemudian juga untuk tempat tidur untuk keramas rambut, alat-alat mani pedicure. Kemudian pada kas itu akan berkurang sejumlah 10 juta karena Salon Ami telah membayar 10 juta itu secara tunai
Dan di peralatan salon itu tetap kita tulis sebagai aset peralatan salon sejumlah 22 juta karena dia baru membayar 10 juta atas total pembelian 22 juta, maka sisanya tersebut kita eh, anggapkan itu sebagai utang usaha sejumlah 12 juta rupiah yang harus dibayar oleh salon AMI untuk bulan depan. Pada transaksi selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2023 juga, salon AMI membeli perlengkapan salon seharga 7 juta secara tunai. Perlengkapan salon ini terdiri dari shampoo, conditioner, eh, krim untuk steril wajah untuk facial, lalu eh, minyak pijat untuk spa, nail polish, perawatan kuku ataupun perlengkapan peralatan kuku, bahan-bahannya itu termasuk juga perlengkapan. Perlengkapan ini merupakan bahan penunjang yang masanya itu akan habis kurang dari 1 tahun. Maka di aset kas itu akan berkurang sejumlah 7 juta dan di perlengkapan akan bertambah, di aset perlengkapan akan bertambah 7 juta. Lanjut lagi, pada tanggal 4 Maret, Miss Ami menginterview 3 orang dari lulusan jurusan kecantikan sebagai calon karyawan di Salon Ami dan sepakat untuk memulai kerja besok di Salon Ami. Kesepakatannya gaji mereka 3 juta per bulan. Nah, transaksi pada tanggal 4 Maret 2023 belum kita catat sebagai di persamaan dasar akuntansi karena transaksi ini merupakan transaksi non keuangan sehingga kita tidak perlu mencatatnya di persamaan dasar akuntansi dan belum dianggap sebagai beban gaji perusahaan atau beban gaji untuk karyawan karena salon AMI belum merasakan manfaatnya. Hanya kesepakatan saja. Lanjut lagi, di tanggal 5 Maret, Salon AMI membayar biaya iklan di Instagram Bengkulu Info seharga 500.000. Nah, pada tanggal 5 Maret, tentu di aset kas akan berkurang 500.000 dan di beban itu akan bertambah 500.000 karena dia sudah dibayar secara tunai dan Salon AMI telah merasakan manfaat dari biaya dari iklan yang dipasarkan di Instagram Bengkulu Info. Lanjut, di tanggal 5 Maret juga, Salon AMI mendapatkan penghasilan pertamanya sebesar 5 juta saat grand opening 2023. Kemudian persamaan dasar akuntansinya, karena dia udah grand opening pada tanggal 5, tentu di aset kas itu akan bertambah sebesar 5 juta karena dia mendapatkan penghasilan pertamanya ya saat grand opening. Kemudian di pendapatan usahanya itu ekuitasnya juga bertambah, pendapatannya 5 juta. Lanjut, di tanggal 7, Salon AMI berinovasi untuk membeli kulkas showcase untuk welcoming drink pelanggan salon seharga 3.500.000 secara tunai. Maka persamaan dasar akuntansinya di aset kas akan berkurang 3.500.000
Dan di peralatan juga akan bertambah sebesar 3.500.000. Dimasukkan sebagai peralatan karena showcase ini itu memiliki jasa pemanfaatan dalam jangka panjang yaitu lebih dari setahun. Nah, sehingga dia tidak merupakan barang sekali pakai, namun dia akan terjadi penyusutan. Lanjut lagi, di tanggal 7 Maret juga, Salon Ami membeli 2 dus teh botol seharga 80.000 dari Indomaret secara tunai untuk mengisi showcase yang sudah dia beli. Karena pada tanggal 7 itu di aset kas akan berkurang 80.000 rupiah dan di perlengkapan akan bertambah 80.000 rupiah. Pada tanggal 9 membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 300.000. Kemudian pada tanggal 9 di aset kas akan berkurang 300.000 dan di beban sorry. Nah, sorry. Dan di beban itu juga bertambah 300.000. Lanjut lagi pada tanggal 14 kembali menerima pendapatan jasa Salon Ami sebesar 6 juta. Tentu di kas itu akan bertambah sejumlah 6 juta. Kemudian di pendapatan itu akan bertambah juga sebesar 6 juta rupiah. Lanjut lagi, pada tanggal 15, Salon Ami mengeluarkan biaya untuk mencuci spray dan handuk salon di Pelangi Laundry seharga 20.000. Di aset kas itu akan berkurang 20.000 dan di beban itu juga akan bertambah bebannya sebesar 20.000 rupiah. Lanjut di tanggal 18, Miss Ami mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi membeli tas Longchamp. Nah, pada tanggal 18 ini tentu saja di aset kas itu akan berkurang 20 juta dan di price itu akan bertambah 20 juta karena dia mengambil keperluan hasil dari untung usahanya itu untuk keperluan pribadinya, maka kita masukkan ke kolom price. Lanjut lagi, di tanggal 19, Salon Ami membayar biaya endorse selebgram di Instagram sebesar 1 juta. Nah, ini untuk mereview salon atau usaha Salon Ami ini. Nah, pada tanggal 19 itu aset kas akan berkurang 1 juta rupiah dan beban itu akan bertambah 1 juta rupiah juga. Hal ini juga biaya endorse ini juga termasuk ke dalam beban iklan. Lanjut lagi di tanggal 22 menerima pendapatan jasa Salon Ami sebesar 1 juta untuk membooking home service spa dan mani pedicure untuk tanggal 1 April 2023. Maka di PDA-nya kita catat ini di aset kas itu bertambah 1 juta. Kemudian kita masukkan ke kolom
pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta rupiah juga. Ini belum dimasukkan ke pendapatan di ekuitas pendapatan itu karena jasa salon AMI belum memberikan jasanya kepada pelanggan sehingga pendapatan ini disebut sebagai pendapatan di muka. Oke, pada tanggal 24 memberikan layanan spa calon pengantin sebesar 1.500.000 tetapi belum dibayar. Berbeda dari kasus sebelumnya, maka di transaksi ini karena dia sudah memberikan jasanya, si salon AMI sudah memberikan jasanya, tapi belum dibayar oleh si pelanggan, maka hal tersebut kita anggap sebagai sebagai piutang usaha karena si pelanggan belum membayar jasa yang telah diberikan. Kemudian di kolom pendapatan kita pendapatan salon AMI juga bertambah sebesar 1.500.000. Nah, pada tanggal 26 Maret salon AMI ini menerima uang sebesar 1.500.000 atas jasa spa yang telah diberikan pada tanggal 24 Maret 2023. Karena pada tanggal 24 Maret kemarin si pelanggan belum membayar dan itu dicatat sebagai pendapatan dan piutang usahanya karena kita menggunakan konsep accrual basis. Jadi ketika si perusahaan sudah memberikan jasanya, maka itu sudah tercatat sebagai laporan, sudah tercatat sebagai keuangan akuntansi kita. Nah, karena pada tanggal 26 sudah dibayar, maka sudah dapat kita masukkan ke dalam cash sebesar 1.500.000 dan di piutang usahanya akan berkurang sejumlah 1.500.000 karena sudah dibayar dan dipindahkan ke cash. Sehingga cash kita akan bertambah ya. Pada tanggal 29 membayar biaya listrik, air dan telepon sebesar 1.700.000. Maka aset cash kita akan berkurang 1.700.000 dan di kolom beban Nah, itu akan bertambah beban kita sebesar 1.700.000. Lanjut lagi, pada tanggal 30 Maret 2023 membayar gaji karyawan salon AMI untuk bulan Maret tahun 2023 sebesar 9 juta. Nah, karena tadi pada tanggal 4 itu dia sudah menginterview dan ini belum kita catat sebagai pesanan dasar akuntansi karena kita belum merasakan manfaatnya, maka ketika kita sudah merasakan manfaat dari kerja karyawan salon AMI, pada tanggal 30 Maret ini kan sudah dirasakan tuh jasa yang telah diberikan oleh karyawan, sehingga kita sudah dapat mencatat ini sebagai beban karena kita sudah mendapatkan manfaatnya. Tentu saja di cash akan berkurang sebesar 9 juta untuk 3 karyawan sudah direkrut, dan di beban itu akan bertambah 9 juta karena kita sudah merasakan manfaatnya. Nah, inilah persamaan dasar akuntansi atas transaksi salon AMI selama bulan Maret tahun 2023. Kemudian kita akan hitung berapa total aset kas. Itu sejumlah 25.400.000
Dan di aset piutang itu 0 karena sudah terbayarkan. Dan di sewa bayar di muka itu sejumlah 500. Aset perlengkapan kita sejumlah 7.080.000. Aset peralatan sejumlah 25.500.000. Liabilitas utang wesel itu tidak ada atau berjumlah 0. Utang usaha berjumlah 12 juta. Pendapatan diterima di muka sejumlah 1 juta. Modal pemilik itu berjumlah 100 juta rupiah. Pendapatan salon AMI sejumlah 12.500.000. Modalnya sejumlah 15.520.000 untuk beban-beban, untuk total beban yang harus ditanggung salon AMI selama 1 bulan. Kemudian Kemudian price salon AMI itu sejumlah 2 juta. Kita akan hitung terlebih dahulu untuk total aset salon AMI itu sejumlah 107.980.000 rupiah, dan total liabilitas salon AMI itu berjumlah 13 juta rupiah. Total ekuitas salon AMI 94.980.000. Kemudian kita jumlahkan total liabilitas plus ekuitas salon AMI itu sejumlah 107.980.000. Maka dapat kita buktikan persamaan dasar akuntansi salon AMI ini balance, yaitu dengan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas itu sama-sama berjumlah 107.980.000. Total aset 100.980.000 dan total liabilitas plus ekuitas itu sejumlah 100.980.000. Nah, itulah tadi analisis terhadap transaksi yang dilakukan oleh salon AMI pada bulan Maret 2023. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.